Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa silakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, langsung saja ya. Pertemuan kemarin kita bahas terakhir yaitu mengenai kehidupan budaya bangsa Indonesia pada era liberal ya, demokrasi liberal. Namun yang kita bahas pada kali ini yaitu masa demokrasi terpimpin ya, isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini ada foto pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ada 3. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS, yaitu MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ya. Tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ini ada perkembangan politik nasional ya. Ini ada gambar Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang pertama adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, ada politik bebas aktif ya. Sistem politiknya ini penyimpangan dalam politik, ada Oldevo dan Nevo ya. Ada politik mercusuar, ada keterlibatan dengan gerakan non-blok. Ini kalau kalian kurang paham nanti bisa cek buku yuk, atau bisa baca buku paket bab 4 ya. Konfrontasi dengan Malaysia ini, ya. Konfrontasi disebabkan pembentukan Federasi Malaysia, proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara Nevo. Pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau disebut Dwi Kora. Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Ini pembebasan Irian Barat ya. Ini seperti ini gambarnya. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Penentuan pendapat rakyat PPRA sejak 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Nah, selanjutnya kehidupan ekonomi. Ini proyek mercusuar menyebabkan kegiatan ekonomi menurun dan defisit negara inflasi sangat tinggi mencapai 400-700%. Pemerintah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas, mendevaluasi mata uang rupiah, menghimpun dana revolusi dan menyelenggarakan deklarasi ekonomi. Kehidupan sosialnya, pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Biaya kebutuhan hidup meningkat karena sebagian penduduk Indonesia masih melakukan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian kehidupan budayanya, Presiden Soekarno memberi kebebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program and character building sebagai pencarian jati diri ya. Kepentingan politik terlalu jadil, mencampuri bisa bidang kesenian maupun kesusastraan ya.
Selanjutnya, kehidupan pendidikan. Sejak tahun 1959 di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono, pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama. Ya. Pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Nah, masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru pada Juli 1966, ya, MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara mengeluarkan ketentuan nomor 9 MPRS 1966 untuk mengukuhkan kedudukan Supersemar, surat 11 Maret ini, ya. Di suratnya penolakan pidato Nawaksara. Pada Juni 1965, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden dalam sidang umum yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Pidato tersebut ditolak MPRS karena tidak menyinggung masalah G30 SPKI 1965. G. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, ini terjadi pada tahun 1965. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno kembali menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam surat Presiden RI nomor 1 Pres _1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara. MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban tersebut. Ya. Pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden, Pak Soeharto, pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa menghasilkan ketetapan nomor 33 MPRS 1967 MPRS, ya, melalui mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya. MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah setahun sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan nomor 54/10/554 MPRS 1968. Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Lanjut, penataan stabilitas politik. Upaya pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik yaitu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, memprakarsai pembentukan ASEAN, dan masuk kembali menjadi anggota PBB, Partai Bangsa-Bangsa, Persatuan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelaksanaan Dwi-fungsi ABRI. Dwi-fungsi ABRI merupakan hal yang membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil. Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan peranan sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Pada masa Orde Baru, banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil seperti menjadi kepala daerah atau anggota DPR atau MPR. Keadaan ini sebagai dampak pelaksanaan Dwi-fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Penyederhanaan partai politik dan pemilu ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini